Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini Kak Wahyu ingin menyampaikan sesuatu hal yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Tapi bagi Kak Wahyu, insya Allah bermanfaat ya. Yaitu tentang bagaimana, tentang apa? Yaitu tentang cara kasih cerita kepada anak-anak penyandang penyakit ekstrim. Penyakit ekstrim itu yang bagaimana? Misal cancer, thalassemia, DB, corona apalagi, dan lain-lain ya. Nah, bagaimana ceritanya? Tentu kalau Kak Wahyu menggunakan therapeutic story atau cerita terapeutik. Boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau kita menggunakan cerita-cerita yang biasa digunakan pada umumnya. It's okay, no problem. Cuman kali ini Kak Wahyu ingin memberitahukan bahwasannya cerita terapeutik itu benar-benar powerful loh, dikasih kepada anak-anak yang sedang dalam kondisi sakit berat ya. Powerfulnya di mana? Nah, kali ini Kak Wahyu ingin mengupas sedikit tentang hal itu. Nah, yang pertama adalah kita harus pahami dulu nih, umpama contohnya pengalaman Kak Wahyu yang pernah kasih cerita kepada anak-anak penyandang sakit cancer atau kanker, kemudian thalassemia. Nah, itu biasanya saya melakukan observasi dengan wawancara kepada kedua orang tua atau salah satunya yang bisa, atau orang-orang terdekat jika tidak ada keluarga atau tidak ada orang tua, misal suster yang ada di rumah sakit atau saudara-saudara yang lain gitu ya. Setelah dapat dari wawancara itu, data-data itu Kak Wahyu kumpulin untuk tujuannya untuk mengenali diri anak secara lebih dekat, walaupun kita belum ketemu loh ya. Karena kita sudah tahu dari wawancara itu, oh anak ini suka ini, warnanya suka ini, hobinya ini. Baru di situ kita bisa susun, kita checklist cerita-ceritanya tentang apa dan bagaimana dan seperti apa. Nah gitu. Nah, pengalaman-pengalaman Kak Wahyu seperti ini nih. Nah, ini salah satu contoh di mana Kak Wahyu memberikan cerita kepada anak-anak dengan kondisi diuji oleh Allah dengan penyakit berat, yaitu thalassemia. Di situ saya observasi dan ternyata anak ini suka mainan dengan figurin-figurin tertentu. Nah, di sini baru Kak Wahyu lakukan pendekatan dengan cerita terapeutik menggunakan figurin. Ada juga yang menggunakan cerita terapeutik dengan peraga, gambar atau flashcard atau gambar 2D ya, atau 2 dimensi ya. Bisa juga dengan 3 dimensi seperti itu. Nah, salah satu contohnya ini. Nah, ini salah satu contoh di salah satu rumah sakit di Jakarta juga. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, jadi begini. Ketika kita bicara anak atau seseorang yang mengalami penyakit berat atau ekstrim, salah satu contoh cancer atau thalassemia atau corona apalagi, itu psikologinya down low. Tidak ada yang tinggi. Jadi kalau di garis ritmenya seperti ini. No. Jadi down. Jadi pertama gini, ketika ada sebuah musibah, jatuh. Nah, untuk ngangkatnya ini loh, ngangkat ke atasnya ini loh yang butuh bantuan. Orang-orang yang bisa. Ya, tidak sembarangan. Nah, untuk ngangkatnya ini. Nah, salah satu contoh pendekatan yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan cerita. Tidak sembarang cerita, tapi therapeutic story atau cerita terapeutik. Nah, bagaimana cerita terapeutik itu sendiri? Nah, fungsi dari cerita terapeutik sendiri adalah mengangkat dari downnya tadi, posisi rendah, mengangkat ke atas. Terus ke atas ke netral. Nah, setelah netral baru kita bangun lagi daya lentingnya ke atas lagi. Terus pada posisi netral. Sesuai dengan kemampuan adaptasi anak itu sendiri dengan lingkungan, ya. Apalagi power yang ada di lingkungan itu penting banget. Nah, injeksi cerita terapeutik inilah yang akan membantu untuk menyeimbangkan bagaimana masuk di unconsciousnya, seperti apa yang ada di gambar ini. Saya rasa dulu pernah Kak Wahyu pernah tayangkan ini. Nah, di gambar ini. Jadi prosesnya adalah dimana ketika kita memberikan injeksi cerita terapeutik, maka
Di sini akan berperan yaitu akson dalam syaraf-syaraf itu akan berkembang atau memunculkan saraf-saraf baru karena ada informasi-informasi yang dimasukkan dan tidak sembarangan informasi seperti itu. Kemudian hormon dopamin, nah ini akan membuat anak itu senang atau bahagia, happy. Dan di cerita terapeutik itu salah satunya adalah anak bisa berkaca, oh ternyata ceritanya sama dengan aku. Ya, aku tidak boleh lemah, aku tidak boleh sedih, aku tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Aku harus semangat, aku harus bisa bangkit dalam keterpurukan. Seperti itu fungsi dari injeksi cerita terapeutik. Mirroring, ya. Terus di korteks sendiri akan membangun lagi, menciptakan lagi fungsi-fungsi indera, pendengar, penglihat, pengecap dan sebagainya. Seperti itu. Kenapa ketika musibah jeblok jatuh, dia psikologinya blank ya, kayak remnya itu sudah nggak berfungsi, ngerem blank gitu. Jadi begini. Kalau sudah ekstrim itu kasihan juga ya. Jadi kita harus bantu. Salah satunya Kak Wahyu membantu lewat cerita terapeutik. Ini salah satu contoh yang Kak Wahyu buat, gambar cerita terapeutik. Lalu fungsinya untuk anak yang kurang percaya diri karena salah satu musibah yang dialami yaitu dia fisiknya berbeda dengan yang lain. Ya, fisiknya berbeda dengan yang lain. Tapi bagi saya, walaupun berbeda dengan yang lain, anak ini punya kekuatan, punya sesuatu yang lebih daripada anak-anak yang tidak kekurangan fisiknya. Di sini judulnya adalah si Vito yang penyabar. Jadi di sini Kak Wahyu menanamkan sifat sabar kepada anak yang mengalami fisik yang kurang. Ya, misal bahasanya kakinya kurang sempurna, tangannya dan sebagainya. Nah, di sini Kak Wahyu menanamkan sifat penyabar atau sabar. Dan Kak Wahyu menanamkan lebih kuat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih sayang kepada orang yang sangat sabar. Dan orang yang sabar akan dapat ganjaran, artinya dapat pahala, dapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam Al-Quran. Tuh kan? Makanya jangan bersedih hati ya, anak-anakku yang hebat. Tetap semangat ya. Ada si Vito yang penyabar. Ini saya sampaikan kepada anak-anak. Biasanya anak-anak setelah mendapatkan cerita ini, yang pertama dia tersenyum. Biasanya saya gunakan pre dan post, atau sebelum diberikan cerita biasanya dia memilih emosi apa gitu. Setelah post saya kasih lagi dia memilih emosi apa. Nah, kebanyakan pre itu biasa-biasa aja atau dia lagi sedih. Setelah post atau selesai bercerita Kak Wahyu, dia memilih emosi senang alias happy. Seperti itu. Sebentar ya sahabat, Kak Wahyu minum kopi dulu bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kopi ini kopi Arabica dari Mata Kopi. Enak banget kopi Arabicanya. Kopi pilihan ya. Oke, kita lanjut. Nah, oh ya, cerita ini tidak sembarang cerita karena cerita ini dibuat setelah hasil observasi yang telah dilakukan oleh Kak Wahyu sendiri. Jadi cara memberikan ceritanya pun tidak sembarangan. Artinya hanya ngasih selesai, hit and run, no, tapi bertahap. Minimal 3 kali. Seperti minum obat ya. Enggak juga kali. Minimal 3 kali supaya lebih lekat pada unconscious anak dan lebih dalam. Nah, kebanyakan yang Kak Wahyu lakukan lebih dari 3 kali sih. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang lebih dari 3 kali. Dan itu lebih lekat. Nah, diulang-ulang nggak ceritanya? Iya dong, diulang-ulang. Dan itu tidak akan pernah hilang di dalam ingatannya. Karena yang diinjeksi adalah semangat. Yang diinjeksi adalah the power, supaya yang tadinya down di sini nih langsung ngangkat, gitu. Ada yang cepat biasanya efeknya, gitu. Ada yang jejet, bis, gitu. Jadi ada yang
ada yang bergantung dari kondisi psikologi anak itu sendiri, bagaimana menerima injeksi cerita yang Kak Wahyu buat. Oke, sampai di sini dulu ya tentang therapeutic story, bagaimana sih cara ngasih cerita kepada anak dengan penyakit ekstrim atau berat seperti tadi ya. Thank you so much. Next time Kak Wahyu akan buat lagi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua, sahabat-sahabatku tercinta. Jangan lupa ya, tetap semangat, dan buat adik-adikku selalu berbakti kepada kedua orang tua dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu masuk surga. Dan buat para orang tua tetap semangat ya, ngasih cerita kepada anak-anak. Pilih cerita-cerita yang benar dan tepat sesuai usia anak. Jangan sembarangan kasih cerita ya. Oke, apalagi tontonan. Baik, dari Kak Wahyu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton channel Kak Wahyu. Jangan lupa